Selamat siang, perkenalkan nama saya Disha Solisa, mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan NIM 1874665 akan mempresentasikan tentang metode riset epidemiologi. Di sini terdapat 8 topik. Yang pertama ialah konsep penyakit dan hipotesis epidemiologi. Penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif mempengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup dan bukan diakibatkan oleh cedera eksternal apapun. Di dalam epidemiologi terdapat jenis epidemiologi. Yang pertama ialah penjamu atau host, agent, dan lingkungan atau environment. Penjamu atau host adalah manusia yang sedemikian rupa sehingga menjadi faktor risiko untuk terjadinya penyakit. Yang kedua, agent ialah benda biotis dan abiotis. Yang ketiga, lingkungan ialah segala sesuatu yang mengelilingi dan juga kondisi di luar manusia atau hewan yang menyebabkan atau memungkinkan penularan penyakit. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan jawaban yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis epidemiologi ialah faktor host, agent, dan environment yang merupakan faktor risiko. Yang kedua, topik tentang ukuran frekuensi penyakit. Definisi kasus ialah dalam EPID seperangkat kriteria yang digunakan dalam membuat keputusan apakah seseorang memiliki penyakit atau peristiwa kesehatan yang menarik. Insiden prevalensi, insiden sering disalahartikan dengan prevalensi. Prevalensi atau tingkat penyebaran adalah jumlah kasus hidup dalam satu periode waktu tertentu. Prevalensi memungkinkan kita untuk menentukan kemungkinan seseorang menderita penyakit. Sedangkan insiden ialah melihat kepada kasus baru. Kalau yang prevalensi menilai kasus yang sudah ada. Rate dan resiko. Rate adalah perbandingan antara suatu kejadian dengan jumlah penduduk yang mempunyai resiko kejadian tersebut menyangkut interval tertentu. Resiko atau determinan adalah variabel-variabel yang berhubungan dengan peningkatan resiko suatu penyakit atau infeksi tertentu. Yang ketiga, topik tentang ukuran asosiasi. Mengukur keeratan hubungan asosiasi antara faktor risiko atau exposure dengan penyakit atau outcome memperlihatkan eratnya hubungan statistik antara suatu faktor studi dengan suatu penyakit, sedangkan dalam praktek untuk menilai faktor penyebab atau pencegah masalah kesehatan tertentu. Rate adalah perbandingan antara suatu kejadian dengan jumlah penduduk yang mempunyai risiko kejadian tersebut menyangkut interval waktu tertentu. Relative risk merupakan perbandingan antara dua peluang yang sukses. Relative risk secara umum menyatakan peluang terjadinya suatu kejadian atau risiko. RR dan OR sering memiliki hasil yang dekat, tetapi dalam beberapa situasi lain mereka memiliki nilai numerik yang sangat jauh, terutama jika risiko kejadian benar-benar sangat tinggi. Untuk memulai, skenario ini menghasilkan OR tinggi, sementara RR dijaga agar tetap minimum. Topik keempat yaitu desain study. Di dalam desain studi terdapat beberapa desain studi. Yang pertama ekologi, yang merupakan studi epidemiologi dengan populasi sebagai unit analisis yang bertujuan mendeskripsikan hubungan korelatif antara penyakit dan faktor-faktor yang diminati peneliti. Yang kedua, cross-sectional, yang berguna untuk mendeskripsikan penyakit dan paparan pada populasi pada satu titik waktu tertentu. Yang ketiga ialah intervensi, yaitu penelitian eksperimental dalam epidemiologi yang pada umumnya hanya menerapkan jenis intervensi yang bersifat preventif atau profilaktif, promotif, dan terapeutik.
Yang kelima, kontrol kasus. Peneliti ini melakukan pengukuran variabel tergantung, yakni efek, sedangkan variabel bebasnya dicari secara retrospektif. Karena itu, studi kasus kontrol disebut sebagai studi longitudinal. Yang keenam, kohort. Penelitian kohort yang diidentifikasi terlebih dahulu adalah kasusnya. Kemudian subjek diikuti secara prospektif selama periode tertentu untuk mencari ada tidaknya efek. Yang yang ketujuh, community based research ialah penelitian dilakukan atas sebuah komitmen dari masyarakat untuk memberikan dukungan kekuatan, sumber daya, dan juga keterlibatan dalam proses penelitian dalam rangka menghasilkan produk penelitian yang bermanfaat bagi mereka. Kesalahan sistematis ini dalam epidemiologi sering disebut dengan bias. Bias adalah terjadinya sistematika error dalam studi. Confounding adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi hasil pengamatan hubungan secara keseluruhan maupun sebagian yang dapat mempengaruhi hasil dari studi yang sedang dipelajari. Efek modifikasi atau interaksi adalah keberagaman atau heterogenitas atau variasi efek dari suatu faktor risiko terhadap kemunculan penyakit atau outcome pada level yang berbeda dari faktor risiko lain pada base population. Topik yang keenam tentang analisis multivariabel, logistik, Gaussian, dan regresi binomial. Analisis ialah analisis statistik multivariat merupakan metode statistik yang memungkinkan peneliti melakukan penelitian terhadap lebih dari dua variabel secara bersamaan. Yang kedua, regresi logistik. Dalam statistika digunakan untuk prediksi probabilitas kejadian suatu peristiwa dengan mencocokkan data pada fungsi kurva logistik. Yang ketiga, regresi Gaussian merupakan permodelan dengan menggunakan variabel respon berupa data discrete. Selama variabel respon merupakan hasil perhitungan, distribusi Gaussian dapat digunakan. Yang keempat ialah regresi binomial, adalah teknik analisis regresi di mana respon atau sering disebut sebagai Y memiliki distribusi binomial. Topik ketujuh tentang ukuran dan kekuatan sampel dalam studi epidemiologi. Ukuran sampel atau sample size adalah banyaknya individu, subjek atau elemen dari populasi yang diambil sebagai sampel. Jika ukuran sampel yang diambil terlalu besar atau terlalu kecil, maka akan menjadi masalah dalam penelitian tersebut. Yang ke-8 ialah pencegahan dan screening, epidemiologi molekuler, variasi geografi, dan kesenjangan kesehatan. Yang pertama, pencegahan adalah sebuah langkah-langkah untuk mencegah sesuatu. Screening adalah cara untuk mengidentifikasi penyakit yang belum tampak melalui satu tes atau pemeriksaan atau prosedur lain yang dapat dengan cepat memisahkan antara orang yang mungkin menderita penyakit dengan orang yang mungkin tidak menderita penyakit. Yang ketiga, epidemiologi molekuler atau molecular epidemiology merupakan cabang epidemiologi yang mempelajari tentang kontribusi faktor risiko genetik dan lingkungan yang diidentifikasi pada level molekul dan biokimia terhadap etiologi, distribusi, dan pengendalian penyakit pada keluarga-keluarga dan populasi-populasi. Geografi kesehatan merupakan bagian dari ilmu geografi yang khusus mempelajari topik-topik yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Health equity atau kesenjangan kesehatan berarti ketiadaan ketidakadilan dan pencegahan perbedaan status kesehatan di antara beberapa kelompok sosial.
Sekian dan terima kasih. Selamat siang menjelang sore.